여러분 안녕하세요. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan partikel i dan ga. I atau ga ini adalah penanda subjek dalam sebuah kalimat. I atau ga ini harus dipasangkan dengan kata benda di depannya. Oh, bedanya i sama ga emangnya apa? Ayo sini aku jelasin. Di sini kita punya contoh penggunaan i sama ga. Kita pakai i kalau di akhir katanya itu berhuruf konsonan. Sedangkan kita pakai ga kalau di akhir kata tersebut hurufnya adalah huruf vokal. Nah, kita lihat di contoh penggunaan i dulu ya. Di sini kita punya contoh pertama yaitu cek. Akhir huruf dari kata cek ini adalah huruf konsonan. Jadi di sini kita harus pakai yang i. Jadinya cek i. Contoh kedua ada kabang, artinya tas. Jadinya kabangi. Kemudian ada contoh ketiga, di sini ada usan yang artinya adalah payung. Kalian bisa lihat sendiri, di sini usannya berakhir dengan huruf konsonan, yaitu nian. Jadinya usan i. Nah, contoh yang terakhir kita punya angyong. Angyong itu artinya adalah kacamata. Nah, bisa dilihat di sini, ini juga huruf akhirnya berakhir huruf konsonan, jadi kita harus pakai yang i. Jadinya angyongi. Kita lanjut ke aturan pemakaian ga. Di sini contoh pertama ada moja. Huruf terakhir dari kata moja ini adalah huruf a, yang mana a itu adalah huruf vokal. Jadi kita harus pakai ga. Jadinya mojaga. Kemudian contoh kedua ada 자전거. 자전거 ini artinya adalah sepeda. Nah, di sini huruf akhirnya adalah huruf o, yang mana huruf o itu adalah huruf vokal. Jadi kita pakainya yang ga. Jadinya 자전거가. Contoh ketiga, wija, yang mana di sini huruf akhirnya adalah huruf vokal. Jadinya 이자가. Kemudian contoh terakhir di sini ada 침대 yang artinya adalah tempat tidur. Nah, kita bisa lihat di sini huruf akhirnya adalah huruf vokal. Jadi kita pakai yang ga. 침대가. Nah, sekarang kita ada di contoh kalimat. Contoh pertama, 오늘은 날씨가 추워요. Nah, di kalimat ini subjeknya adalah 날씨, si cuaca ini. Contoh kedua ada 배가 아파요. Subjek dari kalimat ini adalah B, perut. Kita ini mau ngomongin tentang perut saya lagi sakit gitu. Contoh yang ketiga, ada kalimat 옷이 예뻐요. Subjek dari kalimat ini adalah apa? 옷. Kita mau ngomongin tentang si bajunya ini yang cantik. Oke, contoh kalimat yang terakhir, 책이 있어요. Subjeknya adalah cek. Jadi kita pakai 문법 iganya itu di belakang kata bendanya. 책이 있어요. Lanjut kuis yuk biar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, di sini aku udah punya 8 kata benda. Coba kalian lengkapi kata-kata benda ini, dia harus pakai i atau harus pakai ga. Contohnya, yang pertama aku punya 얼굴. 얼굴 dia akhir katanya adalah huruf konsonan. Jadi 얼굴 i. Di sini aku harus pakai yang i. Kalian lanjut sampai di bawah ya. Tulis jawabannya di komentar ya teman-teman. Good luck.